Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Sabila Sidwakara. Saya dari kelas HI 22C, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai isu global kontemporer yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, yaitu human trafficking. Human trafficking merupakan salah satu kejahatan yang sudah jelas telah melanggar hak asasi manusia. Apa sih arti human trafficking itu? Arti human trafficking yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok yang mana memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan. Mulai dari perekrutan atau pengiriman orang-orang dengan menggunakan cara mengancam atau kekerasan eksploitasi, pelacuran, serta penyalahgunaan kekuasaan dan perbudakan yang hanya bisa menguntungkan satu pihak saja. Korban yang menjadi perdagangan manusia ini bisa dari segala jenis kelamin maupun dari segala usia. Menurut laporan dari Global United Nations Office on Drug and Crime, pada tahun 2020 kurang lebih ada 148 negara korban perempuan terus menjadi target utama dalam perdagangan manusia tersebut. Pada tahun 2018, ada 46% korban adalah perempuan, 9% adalah anak perempuan, dan 20% adalah laki-laki. Anak perempuan diperdagangkan bertujuan untuk eksploitasi seksual, sedangkan anak laki-laki diperdagangkan bertujuan untuk menjadi budak. Pelaku perdagangan manusia ini menargetkan orang dalam keadaan ekonomi yang sulit dan terpinggirkan. Korban dapat diperdaya ke dalam situasi eksploitatif setelah pelaku melakukan kekerasan dan pemerasan kepada korban. Pada pelaku yang memperdagangkan anak-anak, menargetkan korban dari keluarga yang memiliki ekonomi yang sangat sulit, rumah tangga yang berantakan, serta anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Human trafficking ini sudah terjadi di mana-mana, seperti di negara Kamboja. Memperdagangkan manusia dalam bentuk eksploitasi pekerja di sektor industri atau garmen lainnya, serta perdagangan seksual. Ada juga di negara Myanmar, Thailand, bahkan di negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau biasa disebut TPPO menerima 557 laporan selama periode 5 Juni sampai 14 Agustus pada tahun 2023. Dari ratusan laporan tersebut, polisi menangkap dan menetapkan sebanyak 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan manusia. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam keterangan resminya, jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah tersangka pada kasus TPPO ini sebanyak 901 orang. Di dalam kasus ini menjelaskan bahwa pelaku melakukan modus yang sangat bervariasi, seperti menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau pembantu rumah tangga, sebanyak 516 kasus. Kemudian, modus menjadikan korban sebagai anak buah kapal, sebanyak 9 kasus, menjadikan pekerja seks komersial sebanyak 219 kasus, dan eksploitasi anak sebanyak 59 kasus. Dalam kasus ini, Polri mengimbau bahwa masyarakat harus terus waspada dalam penawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi. Oke, sekian dari video yang saya sampaikan. Pesan dari saya, terus waspada dimanapun kalian berada dan jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.